Halo Sobat Energizen, selamat datang di SRE Gunadarma Podcast. Perkenalkan, aku Mareta Widya dari Departemen Humas SRE Universitas Gunadarma. Nah, kali ini aku akan menjadi host pada podcast episode pertama kami. Sebelum mulai, aku mau tahu dulu nih keadaan Sobat Energizen semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini merupakan podcast episode pertama kami, jadi aku mau kasih tahu dulu nih tentang SRE Gunadarma Podcast ini. Jadi SRE Gunadarma Podcast bisa dijadikan sebagai platform atau media untuk kalian, yaitu Sobat Energizen yang penasaran atau tertarik mengenai EBT atau Renewable Energy. Dan di sini kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dengan cara yang menarik dan tentunya nggak akan bikin kalian bosan loh. Nah, buat episode pertama kita, kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya SRE itu bersama bintang tamu pertama kita yang udah datang nih, yaitu Kak Adrian. Di mana Kak Adrian merupakan Presiden SRE Universitas Gunadarma periode 2021-2022. Yuk kita sapa dulu Kak Adriannya. Halo Kak Adrian. Halo Mareta. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Baik. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Kak Adrian? Oke, mungkin untuk saat ini kesibukannya di tugas-tugas kuliah dan juga masih mengurusi tugas yang ada di SRE Universitas Gunadarma. Kalau begitu kita sama ya Kak, aku juga sibuk kuliah. Nah, untuk podcast kita yang pertama ini, aku akan ngebahas topik yang menarik nih Kak. Tadi mungkin Kakak juga udah dengar di awal, dan karena mungkin ada beberapa Sobat Energizen juga yang masih penasaran atau ingin tahu lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya SRE itu, boleh dibantu sama Kak Adrian untuk jelasin sebenarnya apa sih Kak SRE itu? Oke, jadi SRE itu teman-teman adalah sebuah organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang energi baru terbarukan. Mungkin saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa penggunaan emisi karbon itu sangat banyak. Di antaranya adalah penggunaan bahan bakar minyak, penggunaan gas, dan penggunaan energi fosil itu sendiri. Dan tentu hal tersebut itu menghasilkan emisi karbon dalam jumlah yang besar, dan tentu itu menyebabkan yang terjadinya ya climate change. Dan saat ini teman-teman, penggunaan energi baru terbarukan Indonesia itu adalah 11,2%. Dan di tahun 2025 nanti, Indonesia menargetkan sekitar 23% penggunaan energi terbarukan Indonesia. Dan di tahun 2060, Indonesia itu menargetkan net zero emission. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Adrian mengenai apa itu SRE. Jadi SRE atau Society Renewable Energy merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pengembangan energi baru dan terbarukan. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, sebenarnya latar belakang terbentuknya SRE itu apa sih? Oke, sebenarnya SRE itu pertama kali dibentuk oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang pada saat itu yang bernama Kak Jagi Berian. Dia merupakan salah satu alumni ITB Teknik Mesin angkatan 2016 dan dia merupakan founder dari SRE Indonesia. Nah, dan akhirnya setelah perjalanan yang begitu panjang, ternyata dari SRE ITB pada saat itu menyuguhkan program kerja yang begitu menarik dan proyek-proyek yang begitu menarik sehingga universitas lain itu tertarik. Nah, pada tahun 2020 akhirnya diadakan grand launching pertama yang pada saat itu ada 12 universitas. Di antaranya itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan lain sebagainya. Dan nggak cuma sampai di situ aja teman-teman. Ternyata SRE itu banyak banget nih yang minat terhadap organisasi tersebut dan kemudian dilakukan juga grand launching pada batch kedua, batch ketiga. Dan SRE Universitas Gunadarma itu sendiri itu grand launchingnya pada batch kedua. Dan pada saat itu yang melakukan branding di SRE pada saat itu adalah Karido. Beliau merupakan teknik industri angkatan 2018. Kita berharap dengan adanya SRE ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa maupun masyarakat luas dalam pengembangan inovasi, bertukar gagasan, dan memfasilitasi teman-teman dalam pengembangan energi baru terbarukan. Wah, cukup panjang ya perjalanan terbentuknya SRE ini. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau dilihat dari struktural nih Kak, apa sih visi dan misi dari SRE Gunadarma ini? Oke, visi dari SRE Universitas Gunadarma itu adalah mematik wawasan mahasiswa terhadap energi baru terbarukan hingga mampu menerapkannya nanti.
Nah, jadi di sini kita bukan cuma sekedar tahu saja, tapi suatu saat nanti kita berharap bahwa akan ada penerapan terhadap masyarakatnya secara nyata. Dan untuk misinya itu sendiri, itu menyebarkan, mewadahi, dan inisiasi dan memberikan solusi terhadap pengembangan energi baru terbarukan. Wah, visi misi yang cukup bagus ya, sobat-sobat Energi Zen. Nah, di dalam SRE Gunadarma ini kan Kak, bisa dijelasin nggak sih bagian-bagian strukturalnya seperti apa, dan buat sobat Energi Zen yang udah mulai tertarik kepada energi baru dan terbarukan dan mungkin ingin menjadi bagian dari SRE Gunadarma itu sendiri Kak, siapa aja sih Kak yang boleh masuk ke dalam bagian SRE Gunadarma ini, dan mungkin ada persyaratan khususnya Kak? Nah, jadi di SRE Universitas Gunadarma itu ada 5 departemen. Yang pertama departemen akademik, yang kedua departemen kajian dan pengembangan, yang ketiga itu departemen hubungan masyarakat, yang keempat departemen multimedia, dan yang terakhir adalah departemen bisnis dan kemitraan. Di mana departemen kajian dan pengembangan serta akademik itu dinaungi oleh kepala bidang internal. Dan kepala bidang eksternal itu menaungi departemen hubungan masyarakat, departemen multimedia, dan departemen bisnis dan kemitraan. Syarat menjadi staf di SRE Universitas Gunadarma itu adalah mahasiswa aktif Universitas Gunadarma tingkat 1 dan tingkat 3. Itu dimulai dari semester 3 sampai semester 5. Nah, dibuka untuk semua jurusan, dan tapi buat teman-teman yang mungkin masih belum berkesempatan menjadi staf di SRE Universitas Gunadarma, jangan bersedih dulu, karena di SRE Universitas Gunadarma ada member. Nah, di mana member itu sendiri teman-teman adalah mahasiswa aktif Universitas Gunadarma yang tertarik pada energi baru terbarukan. Dan di member itu sendiri juga mereka dapat berkesempatan hadir dan ikut andil dalam beberapa rangkaian yang disediakan oleh SRE Universitas Gunadarma. Dan di member juga merupakan bagian dari SRE Universitas Gunadarma. Nah, tadi kan udah dijelasin nih Sobat Energi Zen, syarat-syarat untuk menjadi bagian dari SRE Gunadarma, diantaranya mahasiswa aktif minimal tingkat 2 atau tingkat 3. Dan buat kalian yang belum berkesempatan untuk menjadi staf SRE Gunadarma, masih ada member loh, member juga bisa ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh SRE Universitas Gunadarma. Nah, jadi Sobat Energi Zen pasti ada yang masih penasaran nih Kak, tentang kita sebagai pengurus atau orang yang udah berpartisipasi dan menjadi bagian dalam SRE ini, kira-kira apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan boleh dijelasin sedikit tentang program kerja yang akan kita lakukan maupun yang udah kita lakukan tentunya. Jadi kegiatan atau program yang ada di SRE Universitas Gunadarma itu begitu banyak banget teman-teman. Salah satunya adalah SRE Go to School, yang dimana SRE Go to School itu sendiri itu berkolaborasi dengan Ed Energy yang emang sudah didukung oleh Kementerian SDM secara langsung. Dan di mana program ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan energi baru terbarukan kepada adik-adik yang masih sekolah. Kemudian ada company visit. Nah, di mana company visit ini sendiri kita bisa secara langsung dan belajar secara langsung pada orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya, baik dalam pengembangan energi terbarukan, ekonomi yang ada di EBT dan lain sebagainya. Kemudian ada podcast. Nah, di mana podcast ini sendiri ini bertujuan untuk memperkenalkan secara langsung tentang energi terbarukan ini sendiri melalui platform media YouTube maupun yang ada di Instagram SRE Universitas Gunadarma. Kemudian ada merchandise, konten EBT, dan lain sebagainya. Dan bukan cuma itu aja teman-teman, di SRE itu juga banyak sekali melakukan kegiatan di luar dan sering banget diundang dalam acara-acara besar. Seperti kunjungan ke Kementerian SDM, ke Kemenlu, ke PLN. Dan kemarin kita mendapat undangan dalam acara yang sangat besar, yaitu di acara di Spark yang diadakan oleh New Energy Nexus Indonesia. Oke Kak Adrian, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mareta. Udah luangin waktunya hadir ke podcast ini dan berbagi informasi yang menarik dan tentunya informatif buat para Sobat Energi Zen. Dan tentunya terima kasih juga saya ucapkan untuk Sobat Energi Zen yang udah ngedengerin obrolan kita sama Kak Adrian. Dan aku mau kasih tahu nih, di podcast SRE Gunadarma ini bakal ada episode-episode lainnya yang nggak kalah menarik dan nggak kalah informatif pastinya. Nah, untuk kalian yang nggak pengen ketinggalan informasi seputar SRE Gunadarma, kalian bisa follow Instagram kita yaitu @sregunadarma. Bisa juga subscribe YouTube kita yaitu SRE Gunadarma University, atau connect ke LinkedIn kita yaitu SRE Gunadarma. Nah, cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah semuanya.